Terlihat dari tahun 2010 sampai tahun 2022 itu mengalami kenaikan, walaupun dari tahun 19 mulai menurun, tapi penurunannya sedikit ya. Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas suatu saham yang bergerak dalam bidang pembuatan dan distribusi barang konsumsi. Perusahaan ini beroperasi dalam dua segmen, yaitu kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh. Saham tersebut adalah saham UNVR atau PT Unilever Indonesia. Pengendali saham ini adalah Unilever Indonesia Holding, perusahaan induknya, sebesar 85% ya, dan masyarakat sebesar 15%. Komposisi saham pemegangnya asing terus mengakumulasi ya sejak bulan April, terlihat adanya kenaikan, dan lokal mengalami penurunan. Sehingga saham ini kita asumsikan dapat dikontrol oleh asing ya. Dari sisi fundamental, laba bersih saham ini mengalami kenaikan di tahun 2022, diprediksikan sebesar 6,2 triliun, masih lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, tetapi tidak lebih baik dibanding tahun 2020. Kapitalisasi pasar saham ini cukup besar ya, sebesar 185 triliun. Saham ini dapat kita kategorikan sebagai saham blue chip ya. Dari sisi neraca, kas yang dimiliki sebesar 1,1 triliun. Kemudian kelebihan saham ini juga tidak ada hutang, sehingga saham ini dapat kita kategorikan sebagai perusahaan yang sehat. Dari sisi arus kas operasi, membukukan sebesar 9 triliun, ini cukup besar ya. Dari sisi investasi, terjadi pengeluaran sebesar 555 miliar. Dari arus kas pendanaan terjadi pembayaran sebesar 7,9 triliun. Dari sisi valuasinya, PBV-nya 32 kali ya. Ini termasuk dalam kategori mahal. Dan PER-nya sebesar 30 kalinya. Saham ini sangat rajin membagikan dividen, bahkan dalam payout ratio-nya bisa 100%, akan tetapi dividen yield-nya sebesar 3,15%. Saham ini biasanya membagi dividen setahun 2 kali ya. Kalau kita bedah lagi pendapatan dari saham ini, terlihat dari tahun 2010 sampai tahun 2022 itu mengalami kenaikan, walaupun dari tahun 19 mulai menurun, tapi penurunannya sedikit ya. Begitu juga dengan laba tahun berjalannya, dari 2010 mengalami kenaikan, dan 2020 mulai mengalami penurunan. Di tahun 2018 ini, peningkatan yang drastis ini adalah hasil penjualan dari merek Blue Band ya. Dari sisi arus kas operasi, terjadi kenaikan di tahun 2010 sampai tahun 2022 ini. Kemudian dari arus kas investasi juga terjadi pembelian aset ini sepertinya. Nah, kalau kita lihat dari laporan yang dikeluarkan oleh IDX, arus kas operasinya mengalami kenaikan ya dari 32 triliun menjadi 34 triliun. Kemudian dari arus kas investasi tadi terlihat ya adanya penjualan aset tetap dan adanya pembelian aset tetap. Sedangkan dari arus kas pendanaan, adanya pembayaran bank dan adanya pembayaran dividen. Kalau kita bedah dari sisi valuasinya, kita melihat dari sisi PER-nya, PE saham ini berada di 29 kalinya. Dari PE ini masih terlihat murah ya dibanding rata-rata tahun ke belakangnya dari sisi 5 tahunnya.
Apabila PE-nya bisa mencapai 45 kalinya, maka harga sahamnya bisa mengalami kenaikan di harga 7 ribuan ya. Nah, di harga 4.800 ini sahamnya kemungkinan bisa naik 80% ya. Dan juga di bawah ini adanya akumulasi dari salah satu direktur yang melakukan pembelian saham ini. Sehingga dengan valuasi sekarang ini sahamnya masih terlihat murah. Bagi teman-teman investor juga bisa mempertimbangkan mengkoleksi saham ini dengan PER saat ini yang masih kita lihat tergolong berada di bawah ya. Dari sisi teknikal, saham ini ditutup di zona merah, akan tetapi masih di atas MA20-nya, sehingga dapat kita katakan saham ini masih dalam posisi uptrend. Peluang yang cukup besar di saham ini untuk menutup gap yang terjadi di saham ini ya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk melakukan trading di saham ini. Bila ia mulai kembali ke zona hijau, maka kita bisa mempertimbangkan untuk masuk di saham ini dengan resistennya untuk menutup gap di angka 5.200 ya. Apabila ia turun di bawah MA200, maka teman-teman bisa mempersiapkan stop loss-nya. Dari sisi volume masih terlihat rata-rata hariannya ya, tapi agak menurun sedikit dibanding beberapa hari belakang. Dari sisi MACD-nya masih sideways, dari sisi stochastic-nya sudah berada di atas dan sepertinya akan mengarah ke bawah. Dari sisi broker summary terlihat asing maupun lokal melakukan akumulasi ya sejak bulan April kemarin sampai hari ini. Terlihat dari bandar detektor adanya akumulasi yang cukup besar. Kemudian kalau kita lihat dari grafik Fibonacci, maka saham ini juga memiliki resisten yang cukup kuat di angka 50%-nya, yaitu di harga 7 ribuan, sama seperti PER-nya yang bisa mencapai 7 ribuan juga ya. Sehingga kita dapat simpulkan saham ini akan memiliki kecenderungan untuk naik ke depannya dengan faktor-faktor yang udah kita jelaskan tadi ya. Demikianlah analisa singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini bukan merupakan rekomendasi ajakan jual beli, mohon dianalisa kembali, segala risiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.